Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu sholihah. Segala puji bagi Allah yang karena kebaikannya lah segala nikmat ini menjadi sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang saya hormati pimpinan jurusan Ibu Dr. Nur Astuti MPD, ada Pak Setia Budi, Bu Graita, dan Bu Gebi, beserta teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semua yang hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memicu semangat dari teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan studinya ya, terutama di program studi pendidikan luar biasa ya. Baik, tadi dari Pak Budi sudah dijelaskan tentang tata cara ya dalam mendaftar seminar ataupun ujian komprehensif atau ujian sidang ya. Dan juga dari Bu Tata tadi juga sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara kita melakukan parafrase untuk mengecil hasil similarity ya atau kesamaan pada uji Turnitin. Nah, sekarang yang terakhir adalah tentang penggunaan aplikasi Mendeley. Nah, penggunaan aplikasi Mendeley ini sebenarnya ini masih berkaitan ya dengan apa yang disampaikan Bu Tata tadi dalam kita melakukan sitasi atau mengutip tulisan dari baik dari internet ataupun dari dosen kita ataupun dari mana saja yang memang datanya atau filenya itu ada di internet ya atau ada di Google, bisa dicari juga nanti. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua pada kegiatan kita atau pada sesi ini diminta sebenarnya kita praktek. Nah, kalau ini praktek langsung nih Bapak Ibu ya. Dan saya rasa bagi teman-teman yang sudah atau yang dari PKKHB mungkin ya Bapak Ibu PKKHB yang mungkin fresh graduate benar yang baru-baru lulus, mungkin nggak asing dengan yang namanya aplikasi Mendeley ini, karena ini aplikasi yang digunakan untuk melakukan sitasi. Ada Mendeley, ada Zotero, ya banyaklah beberapa aplikasi lain, tapi kita coba menggunakan Mendeley saja yang mungkin lebih gampang dan lebih ringan gitu kalau saya bilang seperti itu. Dan buat teman-teman yang reguler juga harus jangan sampai tidak terinstall atau tidak ada Mendeley-nya, karena ini akan ditanyakan biasanya gitu. Nah, kenapa harus menggunakan Mendeley Bapak Ibu? Nah, sebelumnya perlu kita catat dulu bahwasanya kadang ketika kita membuat semacam daftar rujukan atau daftar pustaka di akhir, nah kita itu tidak sesuai dengan panduan atau tata cara penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan tuntutan ya, atau yang sesuai dengan gaya selingkung dari prodi atau dari fakultas atau dari universitas kita. Nah, jadi dengan adanya Mendeley ini nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua ya itu bisa mudah dan gampang dan nggak sulit ketika harus mengecek satu-satu. Jadi begini, ada semacam kasus seperti ini ya. Dalam satu tulisan di proposal itu kita baca banyak mengutip pendapat ini itulah gitu ya dari siapa nama-namanya. Tetapi ketika kita lihat di daftar pustaka tidak ada nama-nama tersebut, tidak ada pengarang tersebut. Nah, ini berarti dia manual. Kenapa manual? Karena ternyata dia menghitung satu-satu yang dia kutip, tapi ternyata ada yang tertinggal. Nah, tetapi dengan adanya Mendeley, apapun atau seberapa yang kita kutip di dalam naskah kita dari bab 1 sampai bab 3, nah daftar pustakanya sekali klik saja muncul semua yang kita kutip tersebut. Nah, itulah kelebihannya atau itu kemudahannya, ya, kemudahan dari Mendeley itu. Jadi artinya kenapa saya diletakkan di sesi akhir, karena memang kita membutuhkan waktu yang agak banyak dari sesi 1 dan sesi 2 tadi Bapak Ibu semua. Nah, jadi diharapkan di sini Bapak Ibu semua standby di depan laptop seperti apa yang disampaikan oleh Bu Nur Astuti tadi ya, teman-teman semua kita akan praktekkan. Nah, bagi teman-teman yang atau Bapak Ibu yang mungkin kesulitan karena mungkin mungkin karena kalau kata Bu Tuti tadi mungkin usia ya, nah bisa didampingin lah dengan anaknya atau siapanya ya, atau memang kalau mau mengikuti juga bisa nantinya ya. Baik, sebelum kita mengunduh, saya izin share screen dulu ya, izin share screen dulu. Baik, nah ini ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nah sebelum kita menginstalkan aplikasi Mendeley ini ke dalam Microsoft Word, ya kita nanti diinstalnya atau di apanya ke Microsoft Word ya. Nah, ingat Bapak Ibu, saya lupa mengatakan
ini Mendeley ini supportnya cuman dengan Microsoft Word ya, Office. Bagi Bapak Ibu yang memiliki WPS, nah yang tempat nulisnya itu menggunakan WPS, nah itu belum ada sampai sekarang saya baca bahwasanya Mendeley itu bisa disinergikan atau bisa dikonfigurasikan dengan WPS. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu? Nah, artinya ketika Bapak Ibu laptop atau komputernya masih menggunakan WPS atau menggunakan WPS, silakan Bapak Ibu install Microsoft Office-nya. Ya, hanya bisa diinstal di Microsoft Office ya, bukan di WPS. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa dicari aplikasi Microsoft Office-nya bagi yang mungkin tidak menggunakan Microsoft Office ya. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, ini Bapak Ibu silahkan dibuka di websitenya atau di browsernya ya. HTTP langsung aja mendeley.com ya. mendeley.com. Nah, oke Bapak Ibu. Silahkan dibuka mendeley.com. Nah, sebelum kita mendownload ya di sini Bapak Ibu perhatikan di sini ya, Bapak Ibu diminta untuk create akun dulu. Buat akun dulu Bapak Ibu ya, dibuat akunnya supaya nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua ini sudah ada datanya nantinya. Artinya kita perlu membuat akun di sini ya. Silahkan di create akunnya, klik ya, diklik. Oke. Mudah-mudahan jaringan kita bagus ya. Nah, ini karena saya sudah masuk ini Bapak Ibu ya. Ini karena saya sudah masuk, berarti saya akan sorry. Ini karena akun saya sudah masuk Bapak Ibu. Nanti ada nggak Bapak Ibu yang sudah muncul? Atau saya buka di tempat lain dulu ya. Di Chrome dulu. Sudah muncul, Pak. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Dan teman-teman semua udah muncul seperti ini. Elsevier, welcome. Enter your email to continue with Mendeley. Udah ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah jika muncul. sudah silakan Bapak Ibu masukkan email Bapak Ibu yang sebagai akunnya. Apa? Misalnya saya memasukkan email saya Johanri Taufan@pip. Silakan Bapak Ibu membuat misalnya siapa namanya ya. Silakan misalnya pakfasas@gmail.com misalnya seperti itu. Ya, ini kita membuat akun dulu ya. Silakan masukkan emailnya. Ya, masukkan emailnya. Email yang masih aktif Bapak Ibu ya, email aktif. Jangan email yang sudah tidak aktif lagi. Kalau saya belum ada email, Pak. Nah, masa iya belum ada email? Padahal email itu digunakan untuk beberapa akun sosial media, itu gunakan email. Jadi saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti punya email ya. Silahkan dibuat emailnya kalau belum ada. Oke, kalau sudah Bapak Ibu ya, kita continue ya. Silakan continue. Nah, halo, ya. Nah, ini kebetulan akun yang ini saya juga sudah ada kayaknya ya. Banyak sekali saya punya akun ya. Saya ganti yang lain aja. Biasa. Oke. Nah, ini mungkin belum punya akunnya nih. Ini. Nah, kalau seandainya kita belum pernah mendaftar, ya dia register seperti ini. Ya. Silakan buat nama Bapak Ibu, given name-nya. Silakan. Misalnya siapa? Nama saya Johanri Taufan, misalnya seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu buat ya, Bapak Ibu buat Johanri Taufan, nama Bapak Ibu maksudnya ya, bukan nama saya ya. Nama Bapak Ibu silakan dibuat ya. Oke, jika sudah dibuat family name-nya mungkin ini nama keluarga, terserah. Kalau Bapak Ibu mungkin yang dari Sumatera Utara itu mau marga boleh juga gitu ya. Mungkin kalau nama saya mungkin Johan saja nama keluarga saya, karena kakak saya juga Johanri juga nama depannya. Jadi saya rasa nama keluarga saya Johan ya. Meskipun belum tahu ya, tapi ini saya sebut nama keluarga saja ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang punya nama keluarga. Kalau tidak ada Pak, ya udah buat aja sendiri, karang aja nggak apa-apa ya. Nah, silakan passwordnya Bapak Ibu. Ingat di sini gunakan password unik ya dengan minimal 8 karakter
ya 8 karakter, include dengan nomor ya, nomor atau bisa dimixkan ya dengan underscore gitu ya, atau huruf besar huruf kecil, tapi cari yang paling gampang. Misalnya Bapak Ibu bisa buat passwordnya itu yang gampang, misalnya kayak PLB underscore nomor NIM mahasiswa boleh gitu ya, atau mungkin tanggal lahir boleh, misalnya Medan 24 12 misalnya 90 misalnya gitu, atau Jambi bla 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 misalnya seperti itu. Nah, jadi silakan bebas Bapak Ibu bisa membuatnya ya, membuat nama ini ya, nggak jadi masalah. Oke, saya mau buat misalnya dengan password saya sendiri. Oke, nah ini cukup bagus ya kalau file ini. Kalau sampai hijau seperti ini lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu dimasukkan passwordnya ke dalam ini ya. Minimal 8 karakter Bapak Ibu ya, 8 karakter. Oke. Oke, udah Bapak Ibu ya. Oke, jika sudah Bapak Ibu boleh langsung register. Silakan langsung register. Ya, langsung register. Oke, klik. Nah, setelah register Bapak Ibu ya, oke, kan muncul seperti ini ya. Oke, muncul ya. Oke, ini tandanya apa ini? Tandanya Bapak Ibu sudah sukses. Sudah berhasil. Ya, sudah berhasil tandanya seperti ini. Oke. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Baru kita download aplikasinya Bapak Ibu, ya. Barulah kita download aplikasinya. Ini kenapa ini? Oke. Kita download aplikasinya di mana, Pak? Aplikasinya di-download. Nah, Bapak Ibu boleh mendownload aplikasinya. Jadi begini, ternyata setelah saya cek, ya saya sudah, karena sudah lama sekali sudah install Mendeley ini, sudah dari tahun 2018-an lah ya. Jadi saya jarang buka-buka lagi. Nah, ternyata ketika kita download di sini Bapak Ibu, ya, fitur Mendeley itu berbeda dari biasanya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang jarang atau mungkin itu akan kesulitan. Nah, saran saya Bapak Ibu kita download versi lamanya saja. Versi lama. Versi lama itu bagaimana cara mencarinya, ya. Bapak Ibu yang tadi sudah kita tadi sudah buat akun ya. Sudah semua Bapak Ibu dan teman-teman semua membuat akun tadi? Sudah ya? Sudah, oke. Nah, kita ambil versi lamanya Bapak Ibu. Versi lamanya Bapak Ibu bisa mengunduhnya di sini Bapak Ibu. Saya copy paste saja ya. Saya pindahkan ke chattingan kita ya. Sebentar, ini gimana caranya ini? Oke, saya pindahkan ke chat ke seluruhnya ya. Nah, udah ada ya di chat Zoom. Sudah ada, Pak. Nah, silahkan diklik Bapak Ibu. Ya, silahkan diklik. Nanti kita ambil yang versi 2017 saja Bapak Ibu. Ya, kita ambil versi jadul aja nggak apa-apa ya. Yang penting masih bisa digunakan Bapak Ibu. Karena versi 2021 ini Bapak Ibu ini sudah pembaharuan baru ya, yang cara penggunaannya agak berbeda dari biasanya. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah punya aplikasi Mendeley-nya ya. Kalau yang belum, nah di sini Bapak Ibu. Udah muncul seperti ini Bapak Ibu. Teman-teman semua yang reguler? Sudah, Pak. Oke, nah sudah muncul seperti ini ya. Nah, kita ambil aja yang versi 1.17.11, yang 17 November 2017 ini Bapak Ibu. Silahkan diklik dan download. Oke, klik download ya. Oke. Sudah ya. Nah, jika sudah, silahkan Bapak Ibu install ya, install. Ya, yang sudah silahkan diinstal ya. Mendeley ini ya. Silahkan Bapak Ibu install 17 ini ya, install. Pokoknya install aja Bapak Ibu dulu. Oke. Nanti kalau sudah diinstal Bapak Ibu akan muncul seperti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Sebentar saya logout dulu. Sebentar, stop screen dulu. Oke. Oke, sudah diinstal Bapak Ibu? Maka akan muncul seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ada seperti ini Bapak Ibu?
Ada, Pak. Udah seperti ini ya? Sudah, Pak. Udah. Oke, yang lain bagaimana? Selain Pak Pasas? Pak Jaya, sudah Pak Jaya? Sudah, Bu Pak. Yuli, sudah ya? Yuli. Pak, sudah, Pak. Oke, sudah semua seperti ini muncul ya. Kalau semua sudah seperti ini muncul, ini versi lama tapi masih sangat bagus ya untuk digunakan gitu. Kalau versi baru itu agak runyem ya, agak ribet. Oke. Nah, kalau sudah silahkan Bapak Ibu masukkan email yang tepat pendaftaran tadi. Ya, tadi saya pakai email PLB. Silakan Bapak Ibu ya untuk masukkan yang tadi. Nah, oke, masukkan. Jika sudah, masukkan ini kita checklist ini ya, stay signed in ya, supaya dia tetap mengingat kita. Jadi kita nggak perlu lagi Belum, Pak. masuk. Gimana? Ya, jika sudah check in. Nah, salah tadi. Oke. Kok keluar share screen-nya. Nah, jika sudah itu dia akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya. Ya, saya stop screen dulu sebentar biar mudah dilihat. Akan seperti ini. Nah, ini. Akan seperti ini ya munculnya. Jika benar. Udah seperti ini Bapak Ibu? Muncul? Sudah, Pak. Silakan. Udah. Ya, bagi yang apa jangan ini ya, jangan diam ya. Artinya nanti ini akan terus kita gunakan ya selama Bapak Ibu nanti menulis, bahkan kalau ketika Bapak Ibu kenaikan pangkat nanti yang guru-guru ya, ketika membuat makalah, membuat karya tulis. Nah, ini sangat-sangat digunakan ya, sangat-sangat dianjurkan sebenarnya ya. Jadi artinya kalau bisa kita sudah menguasainya di awal dulu ya, di awal supaya nanti ketika kita akan membuat tulisan ya kita nggak sulit nantinya ya. Oke, nah jika sudah seperti ini Bapak Ibu ya, ini kalau muncul notif ya, muncul notif seperti ini, notifikasi seperti ini abaikan saja Bapak Ibu ya, not no, tidak ya, jangan sekarang. Pokoknya kalau muncul Bapak Ibu jangan diinstal, abaikan saja, not no saja Bapak Ibu semuanya ya. Nah, not no, oke, ini di close, oke, di close. Nah, di close ya. Oke, ini tadi saya uji coba ini. Saya delete dulu ya semuanya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Seperti ini sudah terlihat. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ya menguji cobakannya langsung, mempraktekannya langsung ya, agar tidak sulit nantinya gitu ya. Oke. Nah, udah ya Bapak Ibu ya? Udah oke? Udah sampai sini Bapak Ibu? Nah, jika sudah sampai di sini Bapak Ibu, seperti yang saya ingatkan di awal tadi, ya, Mendeley ini hanya support dengan Microsoft Office. Ya, paham Bapak Ibu ya? Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu adalah Microsoft yang kita gunakan, Office yang kita gunakan biasanya Bapak Ibu yang kita ketik sehari-hari gitu yang kita gunakan ya. Seperti ini ya. Nah, ini nih ya, Microsoft Office yang ini ya. Nah, jadi ada yang ini yang Microsoft Office. Pasti sudah tahu ya, nggak perlu saya ajarkan. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, di Microsoft Office ini nanti Bapak Ibu cek di reference-nya. Di reference. Silakan dibuka Microsoft Office-nya dulu. Silakan buka Microsoft Office-nya ya. Yang bagi yang Bapak Ibu yang WPS yang menggunakan aplikasi yang pembuka untuk mengetiknya menggunakan WPS, nah itu saya nggak bisa membantu Bapak Ibu ya, karena memang Mendeley ini hanya support dengan Microsoft Office ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang menggunakan WPS coba cari laptop lain atau komputer lain yang menggunakan Microsoft Office. Nah, itu saran saya ya, saran saya itu. Nah, Bapak Ibu cek di reference.
reference ini di atas ya, setelah pack layout ya, klik reference. Nah, klik reference di sini. Nah, ada terlihat ya, sudah ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, di sini Mendeley-nya belum terinstall. Mendeley-nya belum terinstall. Ya, Mendeley-nya belum terinstall. Jadi nanti Bapak Ibu mengecek apakah Microsoft Office saya sudah ada Mendeley atau belum. Itu bisa dilihat di reference ini, apakah sudah ada tulisan Mendeley di sini. Ternyata belum ada, ya, karena belum kita sinkronkan, ya, belum kita setting. Nah, belum kita setting. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita kembali ke aplikasi tadi ini. Nah, ini yang apanya ya? Yang Mendeley desktopnya, ya, Mendeley desktop. Oke. Silakan dibuka Bapak Ibu Mendeley desktopnya. Silakan dibuka lagi ya. Sampaikan ya kalau Bapak Ibu masih belum atau saya terlalu cepat ya supaya kita bisa bersama-sama. Nah, sudah dibuka ini Bapak Ibu ya. Silakan ada tools di sini, ada toolsnya. Diklik toolsnya. Oke, diklik. Ada di sini install MS Word plugin. Nah, kan jadi Mendeley ini hanya support dengan Microsoft Office. Makanya hanya ada install MS Word plugin. Ke Word-nya aja, tidak ada WPS. Nah, makanya silakan install MS Word plugin. Klik. Ketika diklik, ya, karena ini sedang kebuka nih Bapak Ibu ya, kebetulan lagi terbuka ini Microsoft Office-nya. Kita matikan dulu Bapak Ibu. Kita close-kan dulu ya. Kita close-kan dulu Microsoft Office-nya dulu. Nih, kita matikan dulu. Ya, oke, kita close-kan dulu. Nah, baru kita tulis lagi, ya, install MS Word plugin. Oke, nah dia akan muncul seperti ini, Pak Ibu. Kita oke-kan. Oke, kita oke-kan. Nah, ya, ketika sudah diinstal, maka tulisannya akan berubah menjadi uninstall. Kalau sudah berubah jadi uninstall, tandanya sudah terinstall ini. Ingat Bapak Ibu ya, kalau sudah berbunyi uninstall, berarti sudah terinstall di Microsoft Word tadi. Kita buktikan Bapak Ibu ya, kita coba buka yang tadi, yang kita buat tadi ya. Oke, Microsoft Word-nya kita buka. Kita lihat. Di mana tadi Bapak Ibu? Kita lihatnya Bapak Ibu. Di mana tadi? Reference. Ya, oke, kita lihat di reference. Nah, ini Bu, Bapak, teman-teman semua, sudah muncul yang kita install tadi, insert citasinya, Mendeley Sheet-O-Matic. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Ini tandanya sudah terinstall di Microsoft Word kita atau di Office kita ya. Ada yang belum terinstall? Nah, kalau ada yang belum terinstall, nah silahkan disinkronkan dulu, silahkan ya. Oke. Udah ya? Nah, udah kan? Gampang ya sebenarnya, tapi ini kita masih menyeting untuk kita membuat saja, kita belum menguji cobakannya ya. Nah, oke Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu ada style di sini, style ya. Style di sini Bapak Ibu ya, menurut rujukan buku ya dari UNP untuk penulisan daftar pustaka kita, rujukan style kita adalah menggunakan APA ya. APA American Psychological Association ya, yang 7 edisi ini. Nah, ini nomor 3 ini Bapak Ibu. Ya, APA ini. Jadi banyak gaya style yang digunakan. Nah, tetapi rujukan kita lebih menggunakan APA ini atau apa istilahnya ya. APA ya. Nah, klik. Nah, ini American Psychological ini ya. Ya, yang ini ya, yang ini. Nah, ini. Silakan diklik. Ya, diklik. Nah, ini APA. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, oke, sudah kita setting semuanya nih Bapak Ibu. Sudah kita setting semuanya. Jadi artinya apa? Kalau sudah kita setting ini, berarti kita siap menggunakan Mendeley. Pak, gimana cara kita bisa menggunakan Mendeley itu? Nah, oke, kita uji cobakan Bapak Ibu. Kita balik ke Mendeley ini. Ya, ke desktop tadi. Silahkan. Nanti ini direkam ya Pak Fasas ya, di YouTube Pak Fasas ya. Iya Pak, iya Pak. Nanti suruh teman-temannya sebelum nonton di-subscribe dulu Pak Fasas ya. Biar iya, banyak siap. Ya, Pak. Oke, ya. Nanti teman-teman kalau seandainya nanti lupa atau apa ya bisa diulang lagi, bisa dilihat di YouTube Pak Fasas. Tapi ada baiknya sebelum kita mengulang itu teman-teman belajar juga ya, artinya sambil jalan kita di sini ya. Oke, sekarang kan ini sudah muncul nih desktop kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang di laptopnya ada artikel nggak?
ada artikel nggak gitu. Terserah, ada artikel nggak. Contoh ya, saya ajarkan. Ya, download dulu. Nah, saya ajarkan kita ambil di Google Scholar aja Bapak Ibu, ya. Scholar Google, ya. Pasti sudah tahu ya Scholar Google itu apa ya. Nah, seperti ini. Kita buka Scholar Google. Nah, oke, nah. Ya, Scholar Google. Nah, kita sudah punya Scholar Google di sini, ya. Oke. Nah, kita udah ada Scholar Google di sini, Bapak Ibu. Nah, di Scholar Google ini silakan Bapak Ibu klik kata kunci. Misalnya saya pengen cari artikel atau jurnal ya yang berkaitan dengan motorik kasar atau mungkin nggak sama motorik kasar, tentang anak tunanetra saja misalnya ya. Tunanetra. Ya, kita cari netra ya. Nah, ini ada banyak artikel di sini Bapak Ibu. Ada banyak artikel di sini. Ada banyak artikel di sini ya, dari Raden Nitan, dari STI Al-Hidayah Bogor, dari UMS ya. Nah, sekarang kita ambil satu saja dulu Bapak Ibu. Kita contohkan satu saja. Saya mau mengambil yang rancang bangun alat dan aplikasi untuk para penyandang tunanetra berbasis smartphone Android ya. Nah, ini contoh artikel saja ya, contoh artikel kita ambil dulu ya supaya menjadi bahan buat kita ya untuk praktek menggunakan Mendeley ini ya. Sebentar. Oke, nah, nih kita dilarikan ke jurnalnya. Kita dilarikan ke jurnalnya. Jadi cara kita untuk downloadnya ya kita tinggal cari PDF-nya saja Bapak Ibu. Ya, cari PDF-nya, kita klik ya. Nah, kita download. Oke. Nah, sudah download Bapak Ibu ya. Kodenya 1927 nih kode instalan apanya. Oke, baik. Nah, sekarang kita balik ke Mendeley Bapak Ibu. Nah, ini Mendeley-nya ya. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu, ya, ini memang dalam penggunaan Mendeley ini Bapak Ibu harus sebenarnya kalau sudah enak ini gampang sebenarnya ya. Nah, kita mau masukkan tulisan tadi Bapak Ibu, ya, kita masukkan tulisan tadi atau artikel tadi ke dalam Mendeley. Kita cukup buat file di sini. Sorry, di bawah file ada add ya, di bawah filenya ada add di sini. Perhatikan, ada tanda panah, ya. Bapak Ibu bisa klik, bisa add file. Oke, bisa klik, bisa add file. Ya, add file ini kita cari di mana tadi kita ambil. Di mana kita download tadi? Di sini Bapak Ibu ya, yang saya download tadi barusan. Kita klik, kita open. Maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Udah perhatikan ya, udah muncul ya. Oke, udah muncul. Nah, ketika muncul ini pastikan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang pastikan? Ya, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini, author. Author itu adalah nama orang. Title ini adalah judulnya. Tahun ini adalah tahun terbit 2016. Dipublish di mana? Oke, dipublish di mana? Nah, tempat publishnya artinya seperti itu ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, klik ini. Ya, diklik ya, tulisan ini, diklik. Oke, benar nggak? Nah, oke, benar nggak di sini Bapak Ibu? Tadi judulnya apa Bapak Ibu? Judul artikelnya adalah ini. Ya, judul artikelnya adalah Rancang Bangun Alat dan Aplikasi untuk para Penyandang Tunanetra berbasis smartphone Android. Ya, ini judulnya. Nah, ternyata di Mendeley-nya ini terdeteksi jurnalnya dulu. Nah, jadi kita klik saja di sini Bapak Ibu. Kalau seandainya ini ya, kalau seandainya salah ya, kalau benar nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi ini judulnya, Rancang Bangun Alat dan Aplikasi. Apa nama jurnal? Nah, di sini, nah ini udah otomatis ya namanya, udah muncul namanya. Terus jurnalnya apa? Tadi jurnalnya adalah Khazanah, ya, Khazanah Informatika, Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika. Ya, ini jurnalnya, ya, Jurnal Khazanah Informatika. Oke. Lihat Bapak Ibu ya, sudah ya, perhatikan di sini. Oke, udah semua, tahunnya sudah oke Bapak Ibu, volume 2, 1, PEK 14 sampai 19. Nah, udah. Ini sudah ada Bapak Ibu 1, ya. Nah, ini dengan cara ini Bapak Ibu tadi saya ajarkan tadi ya, add, oke, add, perhatikan add, ambil add file. Ingat, ambil add file. Nah, ambil silakan add filenya ya. Tapi jika mau gampang juga, Bapak Ibu bisa cari di mana Bapak Ibu menyimpan
artikel tadi, misalnya di-download. Saya buka di sini. Nah, ini. Misalnya ini ya Bapak Ibu ya, artikel tadi, saya cukup tekan, tahan, tarik, pindahkan ke ini. Pindahkan lepas. Maka muncul satu lagi. Nah, bisa tahan, tekan, lepas. Ya, nggak perlu melalui ini juga, bisa. Nah, ini yang tadi. Ini yang judul yang saya masukin barusan. Ya, judulnya tentang dukungan orang tua. Lihat ya, dukungan orang tua sama ya. Kalau sama, oke. Siapa autornya? Septiana, Venita, Widya Stuti, Ajeng Ayu. Ya, ini. Oke, ini nama-namanya ya. Jurnal apa namanya? Jurnal Obsesi. Benar, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Tahunnya tahun 2019. Oke. Volume 4 nomor 1. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu. Oke, sudah oke nih Bapak Ibu. Udah ada 2 jurnal atau 2 artikel. Mau kita coba lagi masukin yang lain. Atau mungkin kita mau masukin buku. Nah, buku nih Bapak Ibu ya. Buku, misalnya contoh ini buku. Buku itu kadang nggak ada filenya Bapak Ibu. Ya, nggak ada filenya. Yang ada file PDF itu biasanya adalah artikel. Nah, kalau buku orang luar negeri mungkin ada ya file PDF-nya Bapak Ibu ya. Tapi kalau buku orang Indonesia kadang nggak mau mereka ini ya, yang penulisnya nggak mau membuat PDF-nya. Jadi bagaimana Pak caranya? Contoh misalnya seperti ini, Bapak Ibu pernah nggak menemukan file buku tentang penelitian kuantitatif dari Sugiono? Buku gratisnya, e-booknya ada nggak pernah? Saya rasa nggak pernah ketemu kan? Tapi buku nyatanya, buku cetaknya ada Sugiono atau Suharsimi Arikunto judul bukunya gitu ya, atau John Croswell gitu ya, yang buku-buku penelitian misalnya. Nah itu kan nggak ada bahannya Bu, Bapak ya, teman-teman semua nggak ada bahannya. Apa yang harus kita lakukan supaya itu bisa kita taruh di Mendeley? Nah caranya adalah Bapak Ibu bisa add, bawahnya ada add entry manually, ya entry secara manual. Nah klik ini, nah akan muncul tulisan new document. Akan muncul tulisan new document, ya. Nah, new document ini Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu pilih di sini. Ini kan ada tipenya, jurnal artikel. Bapak Ibu ganti menjadi buku. Perhatikan ya. Ini jurnal artikel, perhatikan ganti menjadi buku. Oke, menjadi book. Book itu buku ya, book. Oke. Udah selesai ya sampai di sini ya, book. Nah, sekarang no title-nya apa? Itu judul bukunya. Judul bukunya misalnya penelitian kualitatif. Ini untuk buku. Kalau buku kan saya rasa jarang ada apa? Jarang ada penerbitnya, jarang ada e-booknya atau bukunya, PDF-nya, jarang ada PDF-nya. Tapi kita buat saja Bapak Ibu secara manual ya. Tadi silahkan add entry manually ya. Autornya siapa? Kita buat autornya adalah Suharsimi Arikunto misalnya, atau Sugiono atau Suharsimi Arikunto aja. Suharsimi Arikunto. Oke. Nah, ini. Setelah itu di enter Bapak Ibu ya. Kenapa di enter? Supaya dia berubah nama belakangnya itu di depan. Nah, jadi Arikunto Suharsimi. Di enter ya, di enter biar berubah jadi Arikunto Suharsimi, karena penulisan nama di daftar pustaka itu biasanya adalah nama, atau dari luar negeri itu biasanya last name-nya, nama kedua atau nama terakhir yang digunakan. Kalau seandainya dia satu nama, Bapak Ibu bisa menggantinya seperti Sugiono itu Sugiono ya. Misalnya Sugiono enter. Ingat ya, kalau satu nama jadikan dia dua nama. Karena penulisan di luar negeri itu ada first name, ada last name. Ya, ada first name, ada last name, atau nama depan ada nama belakang. Kalau Bapak Ibu cuma satu nama, ya berarti namanya dua kali kan. Misalnya Ibu Nining 2 kali. Tapi kayak misalnya Pak Doni, Rahmat, Doni. Nah, itu nggak perlu di doublekan, cukup sebut aja Rahmat spasi Doni gitu ya. Di-enterkan maka akan berubah Doni Rahmat. Kalau di luar negeri namanya gitu, berubah ya, nama belakang yang dipanggil ya. Oke, ini contoh Sugiono ya. Judul bukunya tadi adalah penelitian kualitatif. Oke.
tahun berapa buku ini? Nah, tahunnya kita cek di bukunya Bapak Ibu. Contoh misalnya ya, saya ada buku misalnya ya. Saya ambil dulu bukunya dulu. Ini. Nah, ya, saya stop screen dulu. Nah, ini, contoh ini bukunya ya. Kita buat. Kan buku kayak gini, itu sangat jarang ada di PDF-nya. Ya, sangat jarang ada PDF-nya. Kita buat saja ya contoh buku ini supaya ada di apa ya di Mendeley. Nah, caranya Bapak Ibu kita perhatikan judulnya adalah metode penelitian dan pengembangan. Ya, metode penelitian dan pengembangan, namanya Sugiono. Oke. Penerbitnya adalah Alpha Beta. Oke, kita lihat tahunnya tahun berapa buku ini. Kita bisa perhatikan kalau tahun buku ini adalah di bagian dalam buku. Ya, dalam buku. Kalau kita perhatikan, kita ambil saja Bapak Ibu yang di sini ya. Di sini kita lihat tahun bukunya mana Bapak Ibu? Tahun cetakan keempat yang paling terakhir saja kita buat 2019. Nah, oke. Kita buat ya. Kita buat. Kita contohkan lagi, kita ulang lagi yang tadi. Oke. Nah, ini. Pertama kita ganti buku ya. Ya, saya cancel dulu, kita ulangin lagi Bapak Ibu. Untuk buku ya, ambil add, di bawah file ini ada add, ya, klik add entry manually. Oke, klik, akan muncul tampilan satu kotak kecil seperti ini. Di desktopnya ya, di depan laptopnya. Jurnal artikel ini Bapak Ibu ganti menjadi book atau buku. Silakan klik. Nah, detailnya apa tadi Bapak Ibu judulnya tadi? Metode penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan. Nah, ini ya. Autornya siapa? Penulisnya ya. Autor itu adalah penulis bukunya. Penulis bukunya adalah Profesor Dr. Sugiono. Tidak perlu Bapak Ibu tulis gelarnya. Ingat, tidak perlu pakai gelar. Cukup namanya saja. Berarti Sugiono itu tadi terdiri dari berapa nama Bapak Ibu? Teman-teman? 1 nama. Nah, kalau dalam luar negeri harus 2 nama. Berarti Sugiononya diulang 2 kali. Sugiono baru di enter. Nah, maka berubah yang satu lagi menjadi miring seperti ini. Nah, oke ya. Oke ya. Ini ya metode penelitian dan pengembangan. Nah, tahun berapa ini Bapak Ibu bukunya tadi Bapak Ibu? Tahun 2000 berapa? 2019 ya, 2019. Oke. 2019 ya. Sip. Nah, ini pack buku Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu buat, bisa tidak, abaikan saja. Ya, pack ini biasanya berguna ketika ketika artikel, tapi kalau buku abaikan saja dulu Bapak Ibu ya. Ini sapanya. Oke, nah abstrak kita kosongkan saja. Tag kita kosongkan saja. Nah, kota perlu Bapak Ibu. Ya, dalam sebuah daftar pustaka itu perlu ada kota. Di mana kota terbit buku ini Bapak Ibu? Ya, terbit buku ini kalau saya lihat adalah di mana tadi ini? Di Bandung ya. Alpha Beta, Jalan Geger Kalong Hilir. Ya, Bandung. Kota Bandung. Nah, Kota Bandung, edisi keberapa jika ada edisi tadi? Tadi edisi keberapa Pak Ibu? Edisi keempat. Ya. Edisi keempat atau cetakan keempat. Nah, seperti itu. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau buku ini kan sangat jarang ada PDF-nya. Jadi kita buat secara manual ya. Editor kita abaikan Bapak Ibu. Publisher ini penerbit. Penerbitnya di mana tadi Bapak Ibu? Di mana tadi? Di Alpha Beta. Ini tempat terbit buku. Masih banyak ya tempat terbit buku. Ada Alpha Beta, ada Gramedia, ada Sinar Dunia, ada beberapa lah buku-buku ya. Pokoknya banyak ya penerbit buku itu ya. Nah, setelah itu gimana lagi Pak? Nah, bisa kita save, kita simpan. Save. Pokoknya yang penting Bapak Ibu yang perlu diisi dalam sebuah buku adalah pertama judul, kedua autornya, penulisnya siapa, ketiga tahun berapa buku itu terbit, atau tahun berapa buku yang sedang Bapak Ibu pegang, ya.
Terus kotanya di mana? Kota tempat buku itu dicetak. Bukan kota tempat tinggal si penulis, tidak, tapi di mana buku itu dicetak. Ya, kebetulan Alfabeta itu di Bandung. Berarti kota Bandung. Kalau seandainya itu adalah bukunya edisi keempat atau cetakan keempat, silakan isi. Tapi jika dia tidak ada edisi sama sekali, buku satu saja, abaikan edisi ini, kosongkan saja. Kalau seandainya dia tidak ada edisi, ya. Terus publisher ini adalah penerbitnya. Di mana penerbitnya? Di sini kebetulan Alfabeta. Nah, oke, kalau sudah kita save, maka akan muncul nih Sugiono. Muncul ya? Sugiono metode penelitian pengembangan. Kenapa tidak ada file? Karena kita nggak ada filenya. Ini filenya ya. Yang bentuk PDF-nya adalah filenya. Nah, kebetulan tadi kita nggak ada file karena kita memang nggak melampirkan file di sini. Karena nggak ada file PDF-nya. Ya. Nah, tidak ada file PDF-nya. Nah, di sini ya Pak Ibu. Nah, kita perhatikan ya, kita lihat. Nah, di sini kan nampak nih tulisannya di sini ya Pak Ibu ya. Metode penelitian Sugiono, tahun terbitnya 2019, Kota Bandung, edisi cetakan keempat, ya, cetakan keempat. Publishernya adalah Alfabeta. Nah, oke. Udah selesai Bapak Ibu yang kita untuk ini. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah kutipan? Membuat sebuah kutipan. Nah, kita kembali ke Microsoft Office tadi. Oke, kembali ke sini. Udah nampak Bapak Ibu? Microsoft Office-nya? Sudah, Pak. Udah. Nah, udah. Contoh ya, contoh kita mau membuat semacam kutipan ya. Contoh yang tadi kita download PDF-nya ini ya, misalnya ini. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya PDF-nya ini? Sudah, Pak. Sudah. Nah, contoh nih kita mau mengambil tulisan dari Venita Triseptiana tadi. Contoh ini tulisannya adalah tentang yang mana ya? Contoh tentang ini. Motorik kasar merupakan suatu aktivitas fisik. Nah, ini tulisan orang juga ya. Cari yang bukan tulisan orang, tulisan dia sendiri. Contoh mungkin hasil penelitian dia lah. Hasil penelitian dia. Nah, ini. Ini ya. Misalnya kita mengambil tulisan tentang dukungan orang tua terlihat jelas kepada subjek tersebut. Nggak usah, ini kalimatnya kurang mendukung ya. Mungkin dari sini aja. Dari mana nih? Kalimat yang dia karang sendiri ya. Ini kebanyakan kalimat orang. Nah ini contohnya. Nih. Misalnya yang ini aja. Orang tua adalah sosok di dalam keluarga yang memiliki peranan penting. Ya, nih. Kita mau ngambil tulisan dia ini. Satu kalimat ini kita mau ambil. Ya, kita copy, Bapak Ibu. Oke, copy ya, copy. Terus kita pindahkan ke sini. Ke Office ini. Ctrl V. Nah, ini yang tadi barusan ya. Barusan yang kita copy-kan. Nah, ini. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya mohon ini ya, teman-teman, mohon bantuannya. Seandainya kita mau menjadikan ini kalimat kutipan tidak langsung. Nah, kalau ini kan kutipan langsung ini ceritanya nih. Langsung kita copy paste dari si penulis pertama, si orangnya. Biasanya ini kalau kutipan langsung, mohon apanya ya, kalau yang salah saya sampaikan ya. Misalnya kalau kalimat kutipan langsung dimulai dengan nama orangnya di depan. Menurut siapa tadi? Menurut Venita, misalnya gitu ya. Venita tahun 2020, menurut Venita, gitu enggak ya? Kalau yang kutipan langsung, benar nggak seperti ini Bapak Ibu yang orang bahasa? Ada nggak teman-teman? Kira-kira seperti enggak? Ya, Pak. Ya, seperti ini ya Pak Ade ya. Nah, menurut Venita, ya orang tua adalah sosok. Nah, ini kutipan langsung. Nah, tetapi ketika kita menggunakan kutipan langsung seperti ini, itu otomatis ketika Turnitin itu akan merah semua. Seperti yang dicontohkan oleh Bu Tata tadi. Akan merah semua. Karena apa? Karena ini sudah ada di internet. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan memparafrasekannya seperti yang disampaikan Bu Tata tadi. Coba kita contohkan. Ayo, siapa yang bisa contohkan kalau diparafrase seperti apa?
Ayo. Kita parafrase misalnya gini. Dalam perkembangan seorang anak, orang tua adalah dalam perkembangan seorang anak, orang tua memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam keluarga. Nah, ini kalimat pertama ya. Di antara dukungan sosial adalah dukungan orang tua. Nah, ini yang parafrasenya. Seperti ini nggak Bapak Ibu? Kalau yang aslinya, tulisan aslinya tadi menurut siapa tadi? Menurut Venita 2020, orang tua adalah sosok di dalam keluarga yang memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anaknya. Dukungan orang tua merupakan salah satu dari dukungan sosial. Nah, itu. Nah, sekarang kita parafrasekan menjadi kalimat tidak langsung. Biasanya kalimat tidak langsung penulisnya itu akan diletakkan di akhir tulisan dalam kurung Venita 2020. Seperti ini Bapak Ibu. Ya enggak? Dalam perkembangan seorang anak, orang tua memiliki peranan penting dalam keluarga. Di antara dukungan sosial adalah dukungan orang tua. Nah, ini kalimat tidak langsung. Nah, kalau kita nulis seperti ini Bapak Ibu, ini namanya tulisannya manual. Manual. Kita menulis manual tadi barusan Bapak Ibu ya. Nah, kalau manual seperti ini Bapak Ibu, otomatis kita tidak menggunakan mendeley, tapi ini akan merepotkan kita nanti. Kenapa merepotkan? Nah, contoh kita mau membuat daftar pustaka di bawahnya. Ini contoh daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Kita akan menulisnya satu. Ya enggak? Seperti itu. Misalnya Venita, kita lihat dulu. Venita, Tri Septiana, Ajeng Wahyu Westi, terus tahun terbit 2020, terus judulnya dukungan orang tua dalam mengembangkan motorik kasar. Nah, terus di mana terbitnya di jurnal Obsesi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita tidak menggunakan manual Bapak Ibu. Jadi kalau mendeley ini usahakan kalimat tidak langsung semua supaya memudahkan Bapak Ibu nanti untuk mengurangi turnitin. Jadi caranya gimana Pak? Oke, kita hapus dulu Bapak Ibu ya. Setelah dapat ini Bapak Ibu, kita ambil yang tadi Bapak Ibu di mana ngambil mendeley tadi Bapak Ibu kalau di Microsoft Word tadi, teman-teman? Di mana? Reference, Pak. Oke, di reference. Oke. Kita ambil di sini. Ya, di mendeley ini kita ambil insert citasi. Ya, insert citasi kita ambil. Kita klik saja namanya siapa? Ini yang sudah kesimpan di dalam mendeley kita tadi. Kita ambil aja namanya tadi siapa? Venita. Nah, udah ada munculnya Pak Ibu. Udah ada muncul, kita klik ini. Klik. Oke. Sebentar ya. Oh. Oke, Bapak Ibu. Nah, otomatis kan Bapak Ibu, ini 2019 ya, nggak 2020 ya. Lihat perbedaannya Bapak Ibu. Dia langsung muncul. Nah, kalau yang menggunakan mendeley Bapak Ibu itu bisa kelihatan. Kalau kita klik saja satu di sini, maka dia akan menghitam. Nah, ini tandanya kita menggunakan mendeley ya, seperti itu ya. Ini tandanya kita menggunakan mendeley. Nah, setelah ini Bapak Ibu, Pak, bagaimana dengan daftar pustakanya? Nah, contoh nih ya, anggap daftar pustaka ini ada di halaman terakhir. Anggap ada di halaman terakhir. Berarti kita membuatnya di sini Bapak Ibu. Ya. Tidak usah kita ketik lagi Bapak Ibu dari awal siapa namanya, tidak perlu. Cukup Bapak Ibu klik insert bibliografi. Klik insert bibliografi, klik ya. Tep. Nah, lihat Bapak Ibu, muncul semuanya langsung. Septiana, FT, dan Widya Suti 2019, dukungan orang tua dalam mengembangkan motorik kasar, anak serba palsi usia 5-7 tahun. Diterbitkan oleh Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Usia Dini tahun ini. Nah, ya kan?
Sudah ada langsung tabnya Bapak Ibu. Nggak perlu lagi Bapak Ibu rapikan. Otomatis. Ya. Nah, contoh ya seperti ini satu. Saya contohkan lagi yang tadi dari buku. Yang tadi dari buku ya. Nah, misalnya begini, ada tulisan tentang penelitian pengembangan ya. Penelitian dan pengembangan yang ditulis oleh Sugiono tadi. Misalnya contoh bunyinya begini. Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk menciptakan atau membuat sebuah produk atau model atau rancangan gitu ya, rancangan yang digunakan untuk pendidikan. Misalnya ini misalnya kalimat. Nah, ini kata siapa Bapak Ibu tadi Bapak Ibu? Kata Sugiono. Oke, kata Sugiono. Nah, kita ya ini adalah kalimat tidak langsung. Ya, yang saya buat menurut yang sudah saya baca dalam sebuah buku. Nah, terus kita tafsirkan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, itu kalimat tidak langsung ya. Nah, untuk kita membuat namanya ada di sini seperti yang di atas, gimana Bapak Ibu? Klik apa Bapak Ibu? Klik apa untuk membuat seperti di atas ini? Insert citation ini, klik. Cari nama siapa Pak Ibu tadi? Sugiono. Sugiono. Nah, udah dapat. Enter, klik, oke. Sugiono, lihat bawahnya Bapak Ibu, otomatis muncul Sugiono lagi. Nah, jadi apapun yang Bapak Ibu kutip, dia akan muncul di daftar pustaka seperti ini. Tidak perlu lagi Bapak Ibu buat. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu harus cek lagi daftar pustakanya karena semua yang sudah Bapak Ibu masukkan ke Mendeley dia otomatis muncul di daftar pustakanya nanti. Jadi kalau diklik di daftar pustakanya Bapak Ibu, diklik dia akan menghitam semua. Nah, tandanya apa? Tandanya ini sudah menggunakan Mendeley. Tapi kalau diklik tidak hitam, berarti dia tidak menggunakan Mendeley alias manual. Nah, kalau manual itu lelah sekali Bapak Ibu. Terlalu banyak yang harus Bapak Ibu buat. Nah, seperti itu. Baik, contoh lagi. Nah, contoh ya. Contoh satu lagi. Nah, sekarang saya pengen Bapak Ibu sama-sama coba ya, coba sama-sama. Saya buka satu file artikel yang judulnya tadi apa tadi? Sorry. Yang ini. Nah, yang tadi yang kita download tadi Bapak Ibu. Rancang bangun alat dan aplikasi untuk para penyandang tunanetra berbasis smartphone Android. Ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu coba kita ambil satu kutipan saja, kutipan langsung. Ini ya. Ini aja. Salah satu hal yang tidak dapat diakses atau dilakukan para penyandang tunanetra adalah membaca novel. Ini satu kutipannya, kita copy. Oke, kita copy. Ya, sambil belajar yang apa yang Bu Tata sampaikan tadi, ya. Ctrl V. Sekarang coba Bapak Ibu rubah kalimat ini menjadi kalimat parafrase. Ayo, silakan. Satu kalimat ini aja. Salah satu hal yang tidak dapat diakses atau dilakukan para penyandang tunanetra adalah membaca novel. Ada yang mau? Ibu Intan? Ibu Ita? Pak Sapar? Silakan. Ini cuman kita balik saja Pak Ibu. Kira-kira gimana? Membaca novel. Ya. Membaca novel merupakan hal yang tidak dapat dilakukan oleh penyandang tunanetra. Ya, Pak. Dilakukan oleh penyandang tunanetra. Ya. Membaca novel merupakan hal yang tidak dapat dilakukan tunanetra. Ini yang kita maknai. Yang aslinya kan salah satu hal yang tidak dapat diakses atau dilakukan para penyandang tunanetra adalah membaca novel. Nah, kita memaknai kalimat ini ketika kita menyampaikan ke orang lain dengan kalimat kita sendiri, membaca novel itu merupakan hal yang tidak dapat dilakukan oleh penyandang tunanetra. Sama nggak kira-kira? Sama ya maksudnya ya? Sama, Pak. Ya, sama maknanya, beda bunyinya.
Nah, itu ya. Sama maknanya, beda bunyinya. Nah, ini bisa. Nah, ini kan kita jadikan parafrase ini ceritanya. Kita jadikan kalimat kutipan tidak langsung. Berarti oleh siapa tadi? Oleh siapa tadi penulisnya? Bapak Ibu? Oleh ini banyak penulisnya Bapak Ibu ya. Ada Denny Pratama, Deninson, tapi kita ambil aja penulis pertamanya saja, Dendi. Kita ingat aja namanya Dendi, penulis pertamanya ya. Nah, kita balik ke sini. Ini kita kutipan tidak langsungnya bagaimana? Apa yang dilakukan pertama kali Bapak Ibu untuk membuat kutipan tidak langsung ini? Apa yang harus diklik? Insert citation. Tulis namanya ya. Siapa namanya tadi? Dendi. Sebelum itu, ya coba perhatikan sebelumnya ya. Di daftar pustaka ini cuma ada 2 ya. Septiana dan Sugiono. Ya, kita belum masukkan kata Dendi. Penulisnya si Dendi ya. Baru ada Sugiono dan Septiana. Ya, baru ada Sugiono dan Septiana. Nah, sekarang kita masukkan Dendi, insert citation, ya, perhatikan daftar pustakanya masih 2 ya. Insert citation, Dendi, langsung muncul ya. Pokoknya kita kalimat nama awalnya saja Dendi, kita klik, oke. Terus apa? Oke kan? Maka akan muncul Pratama et al. Ya, atau Dendi Pratama dan kawan-kawan tahun 2016. Kita lihat di daftar pustakanya. Langsung muncul Pratama D. Arif Hakim D. Prasetya bla 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 2016, rancangan bangun dan aplikasi untuk para penyandang tunanetra. Bayangkan Bapak Ibu, semudah ini, bahkan langsung diurutkan abjadnya dari A sampai Z, otomatis diurutkan. P, S, padahal ini yang terakhir tadi kan, tapi bisa jadi yang pertama karena P lebih dulu daripada S. P lebih dulu daripada S. Nah, otomatis meskipun dia dikutip paling terakhir. Nah, mudah ya? Mudah banget gitu ya. Nggak susah ya sebenarnya kalau mau dikerjakan ya. Nah, saya coba ulangin sekali lagi supaya Bapak Ibu bisa paham ya. Sekarang pertama contoh Bapak Ibu mau mencari sebuah artikel di sebuah jurnal ya. Kita ambil yang biasa kita gunakan saja, menggunakan Google Scholar ya, gunakan Google Scholar. Kita mau cari terserah apa, kira-kira apa? Coba minta saran saya, apa kira-kira mau dicari? Apa kira-kira? Kira-kira apa yang mau dicari, Pak Jaya? Penelitian tentang apa, Pak Jaya? Oke, media pembelajaran, misalnya ya. Media pembelajaran, oke. Nah, di sini ada banyak tulisan, ya. Ada media pembelajaran ini ada banyak tulisan. Kita cari yang ada buku. Lihat ya, kalau ada buku, tapi buku ini dari books Google. Ini nggak akan bisa di-download, harus dibeli. Ya, jadi kita abaikan ya, yang seperti ini. Nah, kita pengen cari yang dari mana misalnya? Nah, jurnal saja, jurnal. Ya, pengembangan media pembelajaran berbasis informasi, teknologi informasi. Ini buku yang mau artikel yang mau kita ambil untuk kita masukkan ke Mendeley. Kita klik. Oke. Biasanya dia akan lari kepada jurnalnya, ke rumah jurnalnya. Nah, lari ke sini. Apa yang kita lakukan? Kita download PDF-nya, cari full text PDF. Kita klik ya. Oke, download this PDF file ini. Kita klik. Oke. Nah, terdownload ya. Terdownload. 9492982 ini. Ya, ini apanya? Filenya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Setelah ini Bapak Ibu, apa kira-kira? Setelah kita download filenya? Ayo, apa kira-kira? Dimasukkan ke Mendeley ya, Pak? Ya, dimasukkan ke Mendeley, ke sini. Oke, udah terlihat ya Mendeley saya ya. Nah, tadi saya mengajarkan ada 2 cara kita memasukkannya. Gimana caranya Pak Ibu? Yang pertama, secara apa? Klik add, Pak. Klik add, Klik, Pak. klik add, terus add file. Add file. Oke, kita bisa add file, kita ambil yang ininya. Ya, yang sudah kita download 949. Open, maka akan pindah langsung. Ini Muson Ali. Atau cara kedua seperti apa? Ditarik Pak. Dari tarik. Ya, tadi saya lihat tadi dulu ya. Nah, kita ambil yang tadi sudah saya download.
yang ini ya, yang ini tadi. Yang ini ya, 949 ini kita tahan, kita klik, kita tahan, tarik ke ininya, PDF ya, Mendeley-nya, terus kita lepas. Oke. Nah, ini terserah Bapak Ibu, mana yang mudah saja. Ya, terserah Bapak Ibu, mana yang mudah saja. Bapak Ibu bisa tarik, seret gitu ya. Jambak sekalian ya. Ya, terus pindahkan, pokoknya pindahkan ke Mendeley ya. Nah, atau Bapak Ibu mau inputkan melalui add entry ini. Ya, add file ini. Ya. Kalau buku tadi gimana Bapak Ibu? Kalau buku seperti apa, teman-teman? Buku? Kalau seandainya buku manual, Pak. ya, kalau seandainya tidak ada PDF-nya. Ya, kita bisa entry-kan. Jadi add entry manually. Type jurnalnya ganti apa? Type-nya di sini? Type-nya? Tipe-nya ganti book. Book. Ya, book. Oke, no title-nya apa yang harus diisi? Judul Apa buku. harus diisi? Judul buku. Judul buku. Ya, judul buku. Autornya siapa? Pengarang. 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 Ya, penulis atau pengarang. Ya, penulis pengarang. Minimal harus berapa Pak Ibu? Dua orang. Kata. Bukan Dua orang. dua, namanya dua anak kata ya, sorry, bukan dua orang, namanya dua kata. Ya, mau sendiri pun bisa. Contoh misalnya Bu Tuti nulis buku nih, namanya Nurastuti. Nurastuti kan cuma satu kata. Jadi harus kita lakukan adalah dengan cara membuatnya menjadi dua kali pengulangan. Dua kali. Ya, dua Nurhastuti, dua kali pengulangan. Ada first name-nya, ada last name-nya. Ada nama pertama, ada nama terakhir. Ya, nah itu. Ya, nah, oke. Setelah itu kita enter ya, enter. Nah, kan kebalik langsung pengarang penulis nama ini. Ini tahun buku terbit. Ingat tahun buku terbit 2000 berapa bla bla misalnya 2021. Terus untuk kita isi apa lagi Pak Ibu? Kotanya, di mana kota terbit? Ya, misalnya Padang. Ini tempat buku itu terbit. Ya. Ada edisinya enggak? Jika ada edisi silakan misalnya edisi kedua, cetakan kedua misalnya. Cetakan kedua atau tidak ada edisinya Pak, kosongkan saja kalau nggak ada edisinya. Tidak ada edisi, kosongkan. Publisher-nya apa? Tempat penerbit. Nah, misalnya penerbitnya Semen Padang ya. Penerbitnya misalnya seperti itu. Contoh ya, ini contoh, kita save. Ya. Oke. Maka akan muncul buku tersebut, pengarang, penulis, judul buku. Nah, ini. Nah, sekarang coba kita yang tadi yang artikel dulu, yang artikel. Nah, kita buka artikel ini ya. Kita pindahkan ke Word dulu. Ya, kita ambil kutipannya dulu, satu buah. Mana nih kutipannya? Ini ya, yang tadi. Oke, nah ini. Sekarang kita ambil yang mana kira-kira? Mungkin yang kalimat dia ya. Kalau yang ini tandanya sudah ada kalimatnya ya. Ini sudah ada orangnya. Berarti mulai dari dewasa ini, nah sampai sini adalah kata dari Hujair ini. Ingat ya, ini berarti udah ada orangnya. Atau dari sini, dari pendidikan sampai Ahmad ini adalah sudah ada dari Ahmad Munib. Nah, sekarang kita yang nggak ada ininya. Misalnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Ini kata dari si penulisnya nih. Penulisnya yang siapa penulisnya ini? Si Ali Muson. Ali Muson ini penulisnya ini. Nah, kita copy Bapak Ibu. Kita copy, kita pindahkan kutipan langsung ini. Ctrl V. Jadi kalau kutipan langsung itu seperti ini misalnya, menurut Muson, nah, Muson tahun berapa tadi? Tahun berapa tadi nih dia terbitnya? 2010 ya, 2010. Nah, ini kalimat langsung ya, kalimat langsung. Nah, sekarang kita jadikan kutipan tidak langsung. Parafrasenya. Ayo, siapa yang mau? Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kita jadikan kalimat tidak langsung supaya tidak kena Turnitin. Ayo, silakan yang mau. Ayo Bu Ita, silakan. Apalagi yang mau? Ini gampang ini, satu kalimat saja kita. Ya, belum nanti skripsi yang sebanyak-banyak entah mau kita rubah. Pusing kita, ini baru sedikit ini ya, baru satu kalimat, belum satu paragraf. Nah, Bu Yeni, nah, gimana Bu Yeni? Bu Intan, Bu Istiana. Nah,
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kita jadikan kalimat tidak langsung. Misalnya kita buat begini, dalam kehidupan manusia, nah, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran yang sangat besar. Udah, sama kan? Kemudian pengetahuan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kehidupan manusia, nah, dalam berbagai bidang kehidupan manusia, nah, misalnya kita balik nih, dalam berbagai bidang kehidupan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran yang besar atau sangat besar. Silakan, nggak apa-apa. Nah, ini menjadi kalimat tidak langsung. Nah, sekarang kalimat tidak langsung ini tentu di akhirnya menggunakan kutipan, di akhirnya menggunakan nama si penulis. Tadi penulisnya siapa namanya? Ali Muson. Muson. Berarti harus kita lakukan adalah apa setelah ini? Insert Citation. Oke. Kita tulis namanya Muson. Nah, langsung muncul. Muson. Enter. Klik. Oke. Maka akan muncul Muson 2010. Ini kutipan tidak langsung. Kita lihat di daftar pustakanya. Lihat, muncul otomatis. Muson A 2010 pengembangan media. Lihat kan urutannya, dia sesuai abjad. Nah, mulai M dulu. Ya, PS. Otomatis dia. Gimana Pak Ibu? Mudah kan sebenarnya? Sangat mudah sekali menggunakan ini. Artinya ini mempermudah Bapak Ibu ketika membuat daftar pustaka. Langsung di tab. Kan kalau di daftar pustaka itu dia baris keduanya harus di tab-nya. Nah, kita kan kadang men-setting-setting nih, kita geser-geser gitu kan. Nah, kalau ini nggak perlu, ini otomatis sudah langsung berubah gitu. Nah, ya. Nah, sekarang tadi yang buku. Contoh buku tadi kita buat tulisannya apa tadi Bapak Ibu? Yang buku ini tadi tentang sembarang. Misalnya apa? Kira-kira kalimatnya apa misalnya? Coba Bu Intan, apa kalimatnya Bu Intan? Misalnya, pagi menjelang siang kami belajar menggunakan Mendeley. Nah, kata siapa ini? Kata si penulis pengarang. Namanya. Berarti apa yang kita lakukan? Insert, citation. Siapa namanya tadi di katalog kita tadi ada pengarang. Ah, ini penulisnya. Autornya pengarang. Kita okekan. Maka pengarang 2021. Kita lihat di daftar pustaka muncul nggak kira-kira? Muncul pengarang P 2021 judul buku Semen Padang. Nah, itu tepat apanya? Ya, publish-nya. Kan mudah ya. Langsung tiba 4 buku kita. Kalau diklik ini apa Ibu? Kalau dia hitam semua, sekali klik berarti dia menggunakan Mendeley. Kalau tidak hitam, ya kalau manual, artinya dia tidak akan menghitam seperti ini. Begitu juga pengarang ini. Ketika diklik, hitam. Muson ketika diklik, hitam. Tapi yang muson di atas, tidak. Karena kita tadi manual. Yang ini. Kalau ini sekali klik, hitam. Membaca novel kita klik hitam pratamanya. Ya, tapi kalau yang di atas Penita 2019 tidak. Ya, tidak hitam kan? Tapi yang di bawahnya langsung hitam. Ini tandanya menggunakan Mendeley. Nah, itu ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi artinya ini saling berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tata tadi, bagaimana Bapak Ibu juga bisa merubah kalimat langsung dalam sebuah kutipan menjadi kalimat tidak langsung atau diparafrase supaya dia tidak sampai kena plagiarisme atau turnitin. Jadi pintar-pintarlah Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Tata kiat-kiatnya. Baca dulu. Baca semuanya dulu ya, terus kita rubah menjadi kalimat kita sendiri. Jadi ibaratnya begini, kalau misalnya begini, saya cerita sama Pak Jaya ya, misalnya seperti ini. Pak Jaya, minggu depan saya mau ke Jambi ketemu Pak Jaya.
Nah, terus Pak Jaya cerita nih sama Bu Gebi. Bu Gebi, tadi kalimatnya apa tadi Pak Jaya? Pak Jaya minggu depan saya mau ke Jambi bertemu Pak Jaya gitu ya. Nah, cerita Pak Jaya ke Gebi, Bu Gebi, Pak Jo mau ketemu saya minggu depan. Tadi kan minggu depan saya mau ketemu Pak Jaya ini. Nah, sekarang Pak Jaya ngomong ke Bu Gebi Pak Jo minggu depan mau ke tempat saya. Nah, kan itu sama maknanya tapi berbeda kalimatnya. Nah, artinya kita sudah membaca tulisan orang, terus kita maknai pakai kalimat kita sendiri. Nah, jadikanlah itu kutipan tidak langsung, sehingga itu tidak sampai kena Turnitin nanti. Jadi diparafrasekan gitu. Tapi tidak menghilangkan maknanya. Ingat, tidak menghilangkan makna. Jangan sampai kebalik. Misalnya, pagi ini ibu pergi ke pasar bersama ayah. Nah, kita hilangkan maknanya. Misalnya, misalnya pagi ini ibu pergi ke pasar bersama ayah. Kita jadikan pagi ini ayah tidak pergi ke pasar misalnya, atau kita balik, atau intinya tidak sampai makna orang itu makna orang itu paham dengan apa yang kita sampaikan maknanya gitu. Ya, jadi artinya silahkan Bapak Ibu bisa merubah kutipan itu menjadi tidak langsung dengan cara dibaca tuntas dulu, nah baru Bapak Ibu rubah. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Bu Tata tadi ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, tadi sudah kita gunakan Mendeley ini, bagaimana cara installnya, bagaimana cara setting konfigurasinya, bagaimana teknis penggunaannya. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu masih sulit, masih bingung, nah mungkin nanti kita bisa bertemu di lain waktu dan kita bisa langsung praktek langsung. Tapi setidaknya dari sedikit ini Bapak Ibu bisa memahaminya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu praktekkan di rumah dalam menggunakan Mendeley ini dan bagaimana untuk membuat kalimat tidak langsung itu supaya tidak sampai kena Turnitin. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tepat pukul 12 kurang 4 menit. Jadi saya kembalikan lagi kepada Bu Gebi sebagai moderator dan pembawa acara. Silakan bagi Bapak Ibu nanti yang mau bertanya bisa saling diskusi kita. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.